Fatma ini melihat ada sesosok gadis kecil di bawah pohon, kurang lebih jaraknya 100 meter dari area camping tersebut. Nah, saat Fatma ini melihat ke arah tenda rombongan, tiba-tiba pas Fatma ini menengok, gadis kecil ini sudah hilang. Fatma saat itu masih belum punya pikiran yang aneh-aneh. Terus Fatma ini ngomong, "Rumah kamu ada di mana?" Terus dia ini jawab, "Di situ," sambil menunjukkan jarinya di sumur tua itu. Mendengar jawaban gadis kecil ini, si Fatma ini bingung. Masa iya ada rumah di dalam sumur? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rekam Misteri dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah cerita yang dikirim oleh Sobat Rekam Misteri yang bernama Fatma. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe terlebih dulu agar channel Rekam Misteri ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di channel Rekam Misteri ini. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di episode kali ini, teman-teman, kami akan menceritakan sebuah cerita yang dikirim oleh Sobat Rekam Misteri yang bernama Fatma. Jadi, Fatma ini asalnya dari sebuah desa yang ada di Jawa Timur. Fatma ini cerita bahwa dulu sewaktu masih kecil, Fatma ini pernah bertemu dengan sosok makhluk tak kasat mata. Sosok itu adalah penunggu yang ada di sebuah sumur tua, sebuah sumur yang sudah tidak dipakai lagi, yang ternyata sosok itu adalah korban dari penyekapan dan pembunuhan. Kejadian itu terjadi pada tahun 1992. Saat itu Fatma ini masih sekolah kelas 4 SD, jadi di sekolahnya saat itu akan diadakan sebuah camping, karena ini adalah kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap tahun di sekolah Fatma. Kegiatan ini dilaksanakan tidak begitu jauh dari sekolahan Fatma, kurang lebih 30 menit perjalanan sudah sampai di lokasi camping. Saat di lokasi camping, kegiatan campingnya pun dimulai dengan memasang tenda beserta menata barang-barang bawaan yang dibawa oleh masing-masing regu. Saat memasuki malam, saat itu Fatma dan kawan-kawannya ini sedang sibuk menata kayu bakar untuk membuat api unggun. Nah, di sela-sela kesibukannya ini, tak jauh dari tempat Fatma ini melihat ada sesosok gadis kecil di bawah pohon, kurang lebih jaraknya 100 meter dari area camping tersebut. Fatma ini memperhatikan gadis kecil itu. Gadis kecil itu hanya diam dan tertunduk, kadang sesekali melihat ke arah Fatma dan kawan-kawan Fatma yang lain. Nah, Fatma ini penasaran kenapa gadis kecil itu tidak bergabung dengan kawan-kawannya yang lain. Jadi dia ini duduk sendirian dan gak ada teman satupun di dekatnya. Kemudian Fatma ini nyamperin pada gadis kecil itu. Kemudian Fatma ini bertanya, "Kamu kok gak ikut gabung sama kita?" Ya karena Fatma ini kan masih anak-anak, jadi dia pikir ini dia mungkin teman di kelas lain. Cuman pakaiannya ini berbeda, pakaiannya ini memakai baju
putih lengan panjang, bajunya ini agak pucal dan agak kotor, rambutnya pun juga acak-acakan. Kemudian Fatma ini bertanya, "Kamu kok di sini sendirian? Ayo ikut gabung ke sana." "Nggak mau, aku di sini aja," jawab dia. Terus dia ini ngomong, "Kamu mau nggak temenin aku di sini?" "Loh, memang kamu kelompok kita bukan, atau sekolah di sekolah kita bukan?" jawab Fatma. Kemudian kata gadis kecil ini, "Aku terjebak di sini sudah lama sekali." Nah, Fatma ini mikir, terjebak ini apa maksudnya? "Terus kamu tinggal di mana?" tanya Fatma. "Aku tinggal gak jauh dari sini. Di situ ada rumah." "Memang ada rumah di dekat-dekat sini?" "Ada," kata gadis kecil ini. "Oh ya udah, nanti aku izin dulu sama ketua regu. Kalau diizinkan besok ke rumah kamu ya." "Iya," jawabnya. Nah, saat Fatma ini melihat ke arah tenda rombongan, tiba-tiba pas Fatma ini menengok, gadis kecil ini sudah hilang. Fatma saat itu masih belum punya pikiran yang aneh-aneh. Di situ Fatma ini mikir gadis kecil ini anak warga daerah situ atau bagaimana. Kemudian Fatma ini kembali ngumpul lagi sama teman-teman rombongannya. Singkat cerita, saat itu hari sudah menjelang pagi. Di situ anak-anak disuruh mencari kayu bakar untuk perapian api unggun pada malam berikutnya. Namun si Fatma ini masih kepikiran gadis kecil semalam. Kata gadis kecil itu kemarin rumahnya tidak jauh dari situ. Nah, di situ ini Fatma ini mencari kayu bakar sambil mencari rumah gadis kecil itu. Tetapi setelah dicari di daerah sekitar sini ternyata tidak ada rumah sama sekali. Tapi yang Fatma temukan ini hanya sebuah sumur. Sumur ini sudah tidak terpakai lagi. Sumurnya pun sudah terlihat lumutan dan tidak terlawat. Nah, di sini si Fatma ini hanya terdiam dan terbengong. Sesaat kemudian Fatma ini dipanggil oleh teman-temannya. "Fat, kamu ngapain di situ, Fat? Kenapa bengong aja?" Kemudian Fatma ini disamperin lah sama teman-temannya tadi. Namun setelah sampai di dekat Fatma, teman-temannya ini malah ketakutan. Ketakutan melihat sumur tua yang ada di situ. Karena memang lokasi tempat sumur ini sedikit gelap dengan pohon besar di sebelahnya yang cukup rimbun. Kemudian Fatma setelah memasuki waktu asar, gadis ini memperlihatkan dirinya lagi. Lalu Fatma ini nyamperin gadis kecil ini di bawah pohon itu. Terus dia ini mengajak Fatma ke sumur yang tadi. Terus Fatma ini ngomong, "Rumah kamu ada di mana?" Terus dia ini jawab, "Di situ," sambil menunjukkan jarinya di sumur tua itu. Mendengar jawaban gadis kecil ini, si Fatma ini bingung. Masa iya ada rumah di dalam sumur? Terus Fatma ini bertanya, "Kamu ini manusia apa bukan sebenarnya?" "Aku bukan manusia," katanya. "Dan yang bisa melihat diriku cuma kamu seorang. Teman-temanmu gak bisa lihat aku." "Loh, kenapa begitu?" "Karena aku ini bukan dari golongan manusia." Ya karena Fatma ini kan masih anak-anak dan belum begitu paham tentang manusia atau bukan, tentang hal gaib yang nyata itu seperti apa. Jadi saat mendengar jawaban si gadis kecil ini, Fatma ini terlihat biasa saja dan dengan polosnya seperti mengobrol dengan teman-teman Fatma yang lain. Kemudian gadis kecil ini cerita, dulunya dia ini sama seperti kita, bersekolah, dan saat camping di sini ada orang jahat yang mencekap dia di situ. Dan dia ini tidak bisa kemana-mana. Nah, kebetulan pas Fatma ini camping di sini, entah suatu kebetulan atau tidak, disitulah dia ini baru bisa keluar dan meminta pertolongan. Singkat cerita, nah berarti dulu di sini ada pembunuhan yang tidak diketahui orang. Menurut cerita gadis kecil ini, orang tuanya pun saat ini masih mencari dia. Jejaknya ini seperti hilang di telan bumi. Si Fatma ini mau menolongnya. Dia ini mau cerita sama ketua regu atau sama gurunya. Namun, apa ada yang percaya sementara mereka ini tidak dapat melihat gadis kecil ini? Akhirnya, Fatma pendam cerita ini sampai dia pulang ke rumah.
Tapi si Fatma ini masih berpikir, bagaimana caranya menolong gadis kecil itu. Fatma ini jadi merasa bersalah karena tidak bisa menolongnya. Cerita ke orang lain pun pasti juga tidak ada yang percaya. Ya karena Fatma ini waktu itu masih kelas 4 SD, umur paling antara 9 atau 10 tahunan. Untuk menolong hal-hal yang berhubungan dengan kasus besar seperti ini, jadi Fatma ini nggak berani. Fatma ini pendam sampai saat ini dan akhirnya terkubur sampai sekarang. Sampai cerita ini diceritakan kepada kami, beberapa tahun lalu Fatma ini ada acara reuni di sekolahan Fatma sewaktu SD dulu. Dan ketika melewati area camping tersebut, Fatma ini sudah tidak melihat lagi adanya sumur tua yang dulu. Begitu juga dengan pohon yang ada di dekatnya, sudah tidak ada. Karena perjalanan waktu, area camping yang dulu kini berubah menjadi pemukiman warga. Dan cerita inilah teman-teman yang dibagikan Fatma kepada kami. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.